Nah, di langkah sebelumnya kita itu sudah membuat dalam tanda petik bab, dalam tanda petik. Ingat, bab itu tidak ada kata kerja di depannya, tidak ada kompetensi. Kalau TP itu ada kata kerja yang menunjukkan kompetensi. Selanjutnya saya akan sebagai guru akan berdiskusi dengan teman-teman guru lain di jenjang berbeda, jenjang kelas berbeda, untuk memilah dan mengurutkan TP saya. Karena TP-nya sudah jadi. TP ini akan saya ajarkan di kelas berapa? Akan saya ajarkan di kelas berapa? Maka kalau di panduan bilang begini, ATP itu isinya adalah urutan bab atau urutan materi yang harus yang sudah dipilah menurut jenjang kelas. Dan tentu saja sudah diurutkan. Urutan TP yang sudah dipilah sesuai dengan jenjang kelas. Itu ATP. Ya. Kalau ibu lihat di APMM atau di sumber lain, itu macam-macam, macam. Tuan bilang begini, tidak ada format baku untuk ATP, tidak ada. Cukup dia menunjukkan bahwa ini adalah urutan ATP pada jenjang kelas tertentu, itulah ATP. Jadi tidak ada baku. Jangan bilang waktu pelatihan bilang harus begini, tidak ada. Panduan bilang tidak ada. Kalau saya bilang saya artinya bukan panduan yang bilang. Mengusulkan formatnya seperti ini. Ada kode, tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Ya. Jadi di panduan itu untuk ATP dia cukup 2 kolom begini. Ada kode dan ada tujuan pembelajaran. Sudah cukup disebut ATP. Nah, tetapi ingat bahwa ATP itu menggantikan apa di kurikulum 2013? Silabus. Nah, ingat silabus akan kita acu. Silabus atau ATP itu akan kita acu untuk membuat modul ajar. Nah, ketika membuat modul ajar, saya harus tahu TP yang ini atau bab yang ini akan saya ajarkan dalam berapa pertemuan. Betul tak? TP saya ini untuk teks deskripsi saya akan ajarkan dalam berapa pertemuan. Dan supaya tahu berapa pertemuan, saya harus tahu apa saja konsep yang akan saya ajarkan. Atau indikatornya apa saja. Keluasan dan kedalaman indikator itu yang akan menolong saya tahu berapa pertemuan saya ajarkan materi. Karena itu saya tambahkan 2 kolom berikutnya untuk menolong kita sehingga nanti ketika membuat modul ajar kita lebih mudah. Yaitu ada lingkup materi dan indikator. Kemudian sebelahnya lagi alokasi waktu. Bagaimana kalau saya mau tambahkan ada kolom CP? Silakan.
Bagaimana kalau saya mau tambahkan kolom metode? Silakan. Mau tambah kolom media? Ayo. Kalau mau tambah sumber belajar, kalau rajin tambah saja. Intinya jangan sampai ini barang bikin kakak repot. Karena kurikulum mereka itu harus mudah dan sederhana. Mudah dan sederhana. Judul Merdeka jangan sampai menganiaya. Ya. Maka yang saya lakukan adalah, ya, saya tambahkan ini, alokasi waktu ini saya perlukan, dan untuk menentukan alokasi waktu saya perlukan indikator. Berapa banyak indikator? Berapa dalam? Berapa dalam? Kalau bahasa akademiknya kan keluasan dan kedalaman materi, tahu? Keluasan dan kedalaman materi. Maka saya kembali ke sini. Misalnya saya langsung ke elemen menulis ya. Ini descriptive text. Ya, misalnya saya bilang ini adalah materi saya yang pertama. Nah, ini materi saya yang pertama. Maka saya copy, kemudian saya tempatkan di sini. Ya. Jangan bikin TP baru ya. Kita sudah buat di atas, jangan bikin repot diri, barang sudah ada. Ya, kita sudah punya indikator yang pertama. Ini materi. Ini TP saya kasih kode 7.1. 7 menunjukkan kelas, 1 menunjukkan ini TP yang pertama. Ini hanya contoh belum tentu ini yang pertama. Karena kakak harus diskusi dengan guru yang lain untuk menentukan mana yang akan kita ajarkan. Oke. Selesai ini baru saya bilang setelah teks deskripsi saya lanjut ke cari yang kelas 7. Ini kelas 7, ini kelas 8. Kelas 7 ini lagi. Teks notice text notice text. Ini kelas 7. Ya. Kemudian saya akan memberi kode 7. 7 menunjukkan kelas, 2 menunjukkan ini tujuan yang kedua. TP yang kedua. Tapi kalau ada yang mau tulis begini, 7.1 boleh. Kalau ada yang mau tulis Bing 7.1 juga tidak apa-apa. Jangan sampai kita mendengar soal format barang tidak penting. Kakak mau pakai kode apapun silakan. Tidak ada ketentuan khusus. Yang penting kakak mengerti. Yang tidak boleh adalah kakak bikin kode dan kakak juga tidak mengerti. Itu yang tidak boleh. Silakan tidak ada ketentuan khusus. Merdeka. Saya akan lanjutkan ini sampai semua TP saya kelas 7 selesai. Selesai baru saya masuk ke TP yang kelas 8. 8.1. Jadi di ATP itu nanti saya urut materi kelas 7 selesai semua, saya lanjut kelas 8, terus baru lanjut kelas 9. Jadi, dan ini akan dilakukan bersama Semua guru bahasa Inggris di sekolah itu akan duduk sama-sama untuk susun ini. Kenapa harus susun sama-sama?
Karena bisa terjadi begini, yang tadi saya bilang tuh, dikira diajarkan di kelas 8, yang kelas 8 pikir sudah ajarkan kelas 9. Sudah selesai tahun ajaran baru kita sama-sama. Bingung, ini materi belum ajar, siapa yang mau ajar? Sudah libur ya. Atau ada totalnya ada 24 TP. Kalau bagi rata kan di kelas 7 8, kelas 8 8, kelas 9 8. Tapi gara-gara tidak diatur di sini, begitu habis tahun ajaran, kelas 7 bilang kakak jangan marah ya. Memang harusnya 8, tapi saya baru kelas habis 1. Nanti kakak urus yang lain di kelas 8 dan kelas 9. Urus yang 23 tuh. Kakak mau kena lapis. Kakak 1 tahun aja sama bab deh. dengan PD bilang nanti baru kakak lanjut di kelas 8 dan 9. Dia harus diatur. Tapi bahwa tidak selesai di kelas 7 dilanjutkan di kelas 8 boleh. Hanya kan yang tetap kita kejar, toh? Selesai semua, begitu saya sudah masukkan kolom 1 dan kolom 2, itu sudah disebut ATP menurut panduan. Sudah cukup, ATP sudah begitu. Cukup kode dengan ini. Jadi saya tahu urutannya, toh? Selesai. Selesai. Nah, tetapi saya sarankan ke Bapak Ibu untuk tambahkan 2 kolom berikutnya untuk memudahkan kita ketika membuat modulasi. Ya. Misalnya untuk 7.1 kan tentang descriptive text. Menulis kan? Nah, akan menulis gitu. Nah, kira-kira di sini saya akan ajar apa pertama? Oke. Jadi misalnya pertama tuh saya ingin mereka tahu contoh ya. Contoh deskriptif. Contohnya dia tahu dulu. Setelah itu apa? Ingat ujungnya adalah dia harus bisa tulis kemudian dia sajikan, toh? Memahami kan? Nah, ingat memahami kita sudah ada di elemen yang lain, toh? Ide utama segala macam itu sudah di sini elemen yang ini. Elemen yang lain apa? Supaya dia bisa tulis, kira-kira ajaran dia apa? Struktur kan? Struktur. Tapi kakak yang tahu ya, kalau saya salah langsung bilang salah. Oke. Nah itu apa? Menulis sudah tahu? Oke. Menulis kalimat. Mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris supaya kita konsisten ya? Bahasa Indonesia. Teks deskripsi. Teks deskripsi. Menulis teks deskripsi sederhana ya. Teks deskripsi yang sederhana yang dimaksud adalah 1 paragraf. Ya. Karena ini anak SMP. Nah, setuju pula. Satu paragraf. Dan ingat ini saya kasih contoh, ini materi pertama. Belum tentu materi pertama kan kakak masih mulai dengan kosakata segala macam kan. Setuju nak? Yang terlalu anggap kami orang kampung terlalu bodoh, oke? Saya sudah bahasa Inggris dari SD.
kirim foto juga. Oke, begini ya. Contohnya begini. Kalau kakak mau perkaya silakan ya. Nah, dari sini, oh ya. Setelah ini kan mempresentasikan ya. Ya. Karena ini ada menjanjikan nih. Ya. Kakak mau pakai kata ini langsung menjanjikan. Jangan. Oke, berarti kita punya 4 indikator. Untuk TP yang ini, baru kita mulai. 4 indikator ini akan saya ajarkan dalam beberapa pertemuan. Misalnya, pertemuan pertama, misalnya ya, pertemuan pertama itu saya hanya ajar dia supaya dia tahu bedakan mana teks deskripsi dan mana yang bukan, toh. Kemudian strukturnya kayak ini. Sebelum ke situ, kita tambahkan kata kerja personal dulu ya. Karena ini adalah indikator. Contoh teks deskripsi kita pakai kata kerja personal apa? Ya, biasanya mengidentifikasi ya. Terus untuk struktur apa? Memahami kata kerja tapi bukan kata kerja personal ya. Menjelaskan atau menguraikan? Oke, kalau dia menjelaskan tuh kita hanya bilang, oke, struktur teks deskripsi itu ada 1, 2, 3 dan seterusnya, dan tidak perlu penjelasan untuk masing-masing. Tapi kalau kita bilang menguraikan, berarti yang pertama itu strukturnya ini, masing-masing itu ada penjelasannya, berarti menguraikan. Oke, sudah ya? Nah, perhatikan ini bedanya. Kalau indikator kita hanya pakai 1 kata kerja. Dan kata kerja yang ini yang kita sebut mengidentifikasi, menguraikan, menulis dan menyajikan. Ini yang kita sebut kata kerja operasional. Dia hanya boleh 1 indikator. Sementara di TP itu boleh lebih dari 1 kata kerja. Ini ada membuat, menulis, menyajikan. Boleh lebih. Di sini bukan kata kerja operasional, tapi hanya kata kerja. Beda ya. Oke, sebelum saya lanjut, nanti kakak ini. Lihat ini. Misalnya di pertemuan pertama saya ajar 2 hal ini. Dua indikator ini ya. Ini saya bilang 1 pertemuan bahasa Inggris kurikulum 2013 berapa JP? 13. 4. Berarti sekarang tinggal 3. Sekarang 3 JP. Berarti 1 pertemuan 3 JP. Ya. Kemudian menulis. Kakak perlu berapa pertemuan? Realistis saja ya. 2. Kalau 1 saya kira ini akan ngeri. Kalau bukan mereka yang meninggal, kakak yang akan meninggal. Ya, ini 2 pertemuan ya. Kemudian dia menyajikan cukup 1 ya. Sudah jadi toh. Ya, oke, berarti berapa pertemuan ini? 4 ya, maka kita akan bilang 4 kali 3. Maka saya akan bilang, oke, untuk TP saya yang ini, untuk bab yang ini, saya akan ajarkan dia 4 pertemuan dan setiap pertemuan 3 jam. Kalau sudah jadi, maka saya akan bilang, oke, untuk TP yang pertama beres, baru saya pindah ke TP berikutnya. Kalau semua sudah terisi, maka saya bilang ATP saya beres. Nah,
Ini biasanya kalau sudah selesai baru kita hitung berapa pertemuan, toh. Ingat, dalam 1 tahun ajaran minimal ada 36 minggu efektif. 1 semester minimal 18 minggu efektif. Nah, kalau ini TP yang ini sudah kasih habis 4, berarti masih ada 32 minggu efektif kan? Kan kita anggap 1 pertemuan itu 1 minggu efektif kan? Ya. Nah, ini sudah kasih habis 4. Masih ada 32 minimalnya ya. Nah, ini akan menolong kita membuat program semester. Walaupun di kurikulum Merdeka ini di panduan tidak ada menyinggung program semester. Kakak bikin ATP lengkap saja itu sudah mewakili program semester. Sudah selesai. Sampai sini bisa ikut ya? Bisa. Oke. Try this one. Bukan yang kedua. Mau komen. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Coba gulir ke atas dulu. Saya atau ini Bara? Ke atas lagi. Ya. Coba yang di dalam kotak itu terus sedikit. Ini saya mau menambahkan tentang lingkup materi dan indikator itu, Bapak. Bisa tidak kita pisah lingkup materinya sendiri, terus indikatornya itu sendiri. Terus nanti di indikator itu kan itu yang dinilai nanti dibuat menjadi IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran supaya lebih terarah maksudnya, Pak. Jadi lingkup materinya nanti tentang descriptive text, di sampingnya itu IKTP dengan beberapa indikator yang sudah Bapak tampilkan. Boleh. Terima kasih. Boleh. Tadi saya sudah bilang, kakak bikin dua kolom saja ini sudah ATP itu. Kakak mau tambah 10 kolom berikutnya terserah. Selama apa? Selama diperlukan. Oke? Kakak mau tambah kolom yang lain. Profil pelajar Pancasilanya apa? Silakan. Kakak mau tambah di depannya ada CP, silakan. Kalau saya, kenapa tidak tambah CP di depan? Barang sudah ada di peraturan, saya ditulis ulang kau bikin apa? Mau bikin apa? Saya tulis yang memang ada saya buat gitu. Yang jelas, yang penting ketika saya membuat ini berdasarkan CP kan, bukan saya mengarang. Merdeka kakak. Tapi mereka yang bisa bertanggung jawab kan ya? Oke. Ini coba. Atau mau TP yang lain silakan kakak coba bikin ATP-nya. Lengkap satu ini dulu. 4 kolomnya ini ya. Tambahkan indikator dengan alokasi waktu. Ini akan mudah kalau kakak kuasai materi. Kalau kakak tidak kuasai materi, nah kakak mau tulis apa di indikator?